Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 706. Bab 706, Bibi Junior Yesiwan. Tiga raja dari alam gelap berubah sedingin es. Mereka sebenarnya tidak takut. Sun Moon kuat dan kuno tetapi tidak sampai ke titik di mana mereka harus berlari. Alam gelap tidak setingkat Gunung Potala, Shenluo, dan Gunung Yin Yang. Namun, itu masih merupakan faksi sesat top di Jin dan bagian dari daftar kekuatan besar. Kelompok Fei Yun siap menonton pertunjukan. Tidak perlu bagi mereka untuk memusuhi alam gelap saat itu. Utusan ini jelas menginginkan pohon buah roh, siap untuk membunuh siapapun di jalannya. Siwan cukup pintar untuk hanya memberitahu kurir tentang pohon itu dan tidak tahu apa-apa tentang buahnya. Dia secara alami menginginkan mereka untuk dirinya sendiri daripada menyerahkannya kepada sekte. Qiu Linggu, kamu ingin melawan kita bertiga sendirian. Anda melebih-lebihkan diri Anda sendiri. Gu Bazi mengucapkan dengan dingin. Jari hitamnya sedikit bergerak. Kuku yang tangguh tampak seperti 8 pedang yang bersinar. Qiu Linggu adalah nama pembawa pesan, jauh lebih terkenal dibandingkan dengan 3 penguasa Dark Realm. Dia terkenal di antara sekte ortodoks besar. Jika Master Sekte Sun Moon setara dengan Kaisar Jin, maka White Moon dan Black Sun Messenger berada di tingkat yang sama dengan Raja Surgawi. Dia adalah wanita cantik yang sedikit mirip dengan Liu Ruixin, jelas bakat yang menakjubkan selama masa mudanya. Dia memiliki udara yang mulia di sekitarnya dengan sekelompok awan berkumpul di atas dan lampu-lampu terang melonjak di sekelilingnya. Gu Bazi, Jin Tang, Simen Sude. Anda bertiga telah terjebak di alam gelap terlalu lama dan mungkin tidak tahu iklim saat ini di Jin. Kami bahkan tidak takut pada pengadilan, apalagi Anda, 400 tahun yang lalu, kalian bertiga bersama tidak bisa menanganiku. Petik 2. Keempatnya adalah jenius dari generasi yang sama dan telah bertarung beberapa kali. Realm Lord Xiang Jin Fei, di sisi lain, mungkin bisa melakukan perlawanan. Utusan itu terlihat cukup keren dengan pengetahuan yang mendalam tentang penanaman lawan-lawannya. Qiu Linggu, ini bukan masa lalu dan kami juga tidak lebih lemah dari kamu juga. Petik 2. Ombaknya selalu berubah. Petik 2. Ketiganya secara alami luar biasa untuk dapat memiliki status dan kultivasi saat ini. Seorang wanita lajang tidak bisa mengintimidasi mereka. Beberapa saat kemudian, lebih dari 10 ahli dari Sun Moon tiba di lokasi. Mereka kuat, bagian dari eselon atas. Liu Ruixin yang telah hilang untuk sementara waktu juga bersama mereka, yang termuda di kelompok itu. Dia terlihat cantik dan elegan meski masih polos. Dia melihat Fei Yun dengan bel besar dan langsung terbang ke sana. Dia mencengkeram lengannya dan mendengus, paman ini adalah orang yang menangkap saya dan juga melukai Sister Ye. Ibu, kamu perlu memberinya pelajaran dan menyegel kultivasinya sehingga kita bisa membawanya kembali ke Sun Moon. Petik 2. Sun Moon Messenger memelototinya, matanya membawa seutas kebingungan. Kamu gelandangan yang melukai murid-murid kita selain menangkap Ruixin dalam upaya untuk mengambil pedang harta kita. Suaranya berubah dingin. Gadis itu memiliki genggaman yang cukup bagus di lengannya sehingga dia tidak bisa memaksanya pergi tanpa melukainya. Dia memiliki senyum main-main dan sombong di wajahnya. Tuan, ini salah paham. Paman ini adalah tuan yang tersembunyi, ada lebih banyak kisah ini. Siwan cepat berkata. Mata Ruixin membelalak keheranan. Adik kesayangannya sebenarnya membantu paman ini. Bukankah mereka bertarung sebelumnya? Dia ingin mengatakan sesuatu yang lain tetapi utusan itu menghentikannya, kita akan membicarakan ini nanti. Petik 2. Utusan itu jelas-jelas mempercayai Siwan dan berpikir bahwa Ruixin masih terlalu muda, kurang memiliki wawasan yang sama. Para tetua dari Sun Moon mendengar bahwa Siwan adalah orang yang menemukan pohon ini terlebih dahulu dan menjadi bersemangat. Mereka memujinya sebentar karena ini pantas untuk merayakan sekte mereka. Ketika mereka mengetahui bahwa para peladang alam gelap ini menginginkan pohon itu dan bahkan melukainya, beberapa tetua menjadi geram. Bidat-bidat ini sekarang kurang ajar, berani merampok sekte kita. Jika mereka ingin berkelahi, mereka punya satu. Mereka tidak membuang waktu dan memanggil harta roh mereka. Lebih dari 10 tembakan menembus langit seperti matahari. Kekuatan penuh mereka menghancurkan daerah itu dan memaksa ketiga raja itu kembali, tidak mampu menahan serangan.
Ketiganya tidak punya pilihan selain melarikan diri. Sun Moon Messenger akhirnya bergabung dengan keributan dan melepaskan segel bulan yang terang, secara serius melukai Simen Sude dan mematahkan sepotong tengkoraknya, pembalas Siwan dalam prosesnya. Itu Sun Moon untukmu, banyak ahli. Fei Yun menatap harta roh di langit, tidak heran mengapa mereka berani mengambil alih Earthchild dan mengusir pejabat pemerintah. Sekte-sekte lama ini jelas sebanding dengan 4 klan. Mungkin mereka memiliki kakek di tingkat semu atau ranah nirvana yang sebenarnya. Petik 2. Siwan melihat sorot matanya dan tersenyum. Dia menunjuk ke sana, lihat keindahan yang indah di sana. Itu bibi junior saya, seorang penatua instruktur dari sekte kami. Dia mencapai level ke-7 70 tahun yang lalu dan sekarang berada di ranah menengah, pasangan yang cocok untukmu, Paman. Petik 2. Wanita ini tampaknya berusia sekitar 25 tahun atau lebih. Dia mengenakan gaun ungu dan memegang harta roh peringkat pertama, jelas merupakan kecantikan kelas atas. Siwan tidak membohonginya. Saya mengolah seni Buddhisme yang tak bernoda sehingga hubungan tidak cocok. Fei Yun batuk dan berkata, 1. Ruixin sangat dekat dengan mereka berdua sehingga dia mendengar semuanya dengan jelas. Dia menjadi terkejut, Saudari Ye, Anda benar-benar memperkenalkan junior Bibi Yue kepada paman yang vulgar ini. Bagaimana dia pasangan yang cocok untuknya? Petik 2. Bagaimana aku vulgar? Fei Yun memiliki garis hitam di dahinya. Ruixin, paman sangat cakap dan bahkan menyelamatkan hidupku. Perhatikan kata-kata Anda. Siwan merasa tidak enak untuknya. Fei Yun dengan bangga melengkungkan dadanya, tampaknya cukup senang dengan dirinya sendiri sambil mengelus jenggotnya. Ruixin sebenarnya menyukai lelaki tua itu tetapi masih merasa ada sesuatu yang salah dengannya. Matanya selama pertempuran sangat tajam, bukan sesuatu yang biasanya terlihat pada orang tua. Dia sebenarnya tidak ingin ibunya menyegel kultivasinya dan membawanya kembali ke sekte untuk menyiksanya atau apapun. Sebaliknya, dia menganggapnya menarik dan ingin dia bergabung dengan sekte. Dia masih sangat beruntung dengan wanita dengan penyamaran tua itu. Itu putra iblis untukmu. Bos kedua bergumam dari kejauhan dengan kecemburuan di wajahnya. Kamu yakin itu Feng Fei Yun? Si Flower tetap skeptis. Tanpa keraguan, mata bos kedua bergeser sedikit dan mulai menjawab dengan transmisi mental, kita perlu mengikatnya dan membawanya kembali ke punggung bukit begitu orang-orang matahari bulan ini pergi. Petik 1. Si Flower mengangguk dan menatap Fei Yun dengan senyum aneh. Sementara itu, telinga Fei Yun berkedut, bibirnya meringkuk. 3 penguasa dari realem gelap telah dipaksa kembali. Para ahli Sun Moon mendarat di sebelah pohon buah roh tua. Jubah mereka berkibar ke angin saat mereka terus mendiskusikan sesuatu. Beberapa saat kemudian, White Moon Messenger dan Ye Siwan menuju ke grup. Utusan itu tidak sedingin sebelumnya dan benar-benar memiliki senyum ramah di wajahnya. Dia memandang Little Demoness dan berkata, Little Demoness of Feng adalah kecantikan yang hebat sekarang. Jika menghitung cendekia surga adalah untuk mengulang daftar kecantikan, Anda pasti akan berada di antara 3 besar. Favorit seperti surga. Petik 2. Komentar sederhana ini sebenarnya mengungkapkan banyak hal kepada Fei Yun. Dia berpikir bahwa Sun Moon mungkin berkomunikasi dengan Feng. Mungkin mereka bahkan sekutu sekarang. Little Demoness sedang bermain dengan Whitey. Dia tampak cukup dewasa dan menarik sekarang, tetapi pola pikirnya masih anak yang menyenangkan. Dia hanya tersenyum pada kurir itu lalu dengan singkat berkata, Senior. Petik 2. Alis kurir itu sedikit terangkat. Dia mengalihkan perhatiannya ke 3 orang asing lainnya. Dia tidak perlu menyapa gelandangan ini tetapi Siwan mengatakan kepadanya bahwa mereka banyak membantu dalam menemukan pohon ini. Karena itu, dia perlu membayar mereka. Ini, Senior Yun adalah murid awam agama Buddha, berpengalaman dalam seni alkimia dan mencari harta karun. Dia ahli dalam pembentukan dan perhitungan juga. Siwan diperkenalkan. Oh. Kesan kurir tentang dirinya meningkat. Dia tidak terlalu peduli tentang raksasa tetapi yang memiliki banyak keterampilan ini adalah masalah yang berbeda. Para master dari 5 seni itu sangat bergengsi. Bab 707, Identitas Terkena. Ye Siwan adalah murid favorit pembawa pesan dengan mata di atas kepalanya dan jarang memuji orang lain. Ini adalah pertama kalinya dia begitu murah hati dengan kata-kata. Haha, peri Ye terlalu baik. Aku hanya tahu beberapa seni yang sepele dan tidak berani pamer di hadapanmu, Yang Mulia White Moon Messenger.
Fei Yun tetap berhati-hati terhadapnya karena kultivasinya kemungkinan besar sedikit lebih tinggi dari bos kedua. Jika dia mencari tahu identitasnya, teman-teman akan berubah menjadi musuh segera. Yang terbaik adalah menjaga jarak dari kerumunan Sun Moon. Utusan itu mengangguk. Dia melihat kultivasi yang kuat dari ketiganya tetapi mereka masih gelandangan dan memiliki status lebih rendah dibandingkan dia. Siwan memuji pria itu karena berbakat, tetapi menurutnya, dia mungkin tidak sebagus ahli alkimia tamu dan pencari harta di sekte itu. Dia bisa mengatakan bahwa mereka tidak punya niat untuk bergabung sehingga dia tidak mendorong masalah ini. Dia pergi untuk bersiap-siap menggali pohon itu dan membawanya kembali ke sekte. Dia tahu bahwa beberapa monster nyata telah tiba di perunggu-perunggu untuk harta iblis. Sun Moon memiliki banyak ahli tetapi mereka tidak lebih dari anak-anak di mata Tuan yang sebenarnya ini. Bertujuan untuk perbendaharaan mungkin menghasilkan penghilangan total. Akar roh tertinggi ini saja sudah cukup berharga. Siapa yang tahu jika mereka bahkan dapat melindunginya. Karena itu, dia memutuskan untuk segera kembali ke sekte. Ibu, kita tidak bersaing untuk perbendaharaan iblis. Liu Ruixin bertanya. Utusan itu memandang pohon besar dan berkata, kita akan menjadi pahlawan setelah kembali ke sekte dengan pohon ini. Jika saya benar, pohon ini lebih berharga daripada yang ada di Gunung Potala. Petik 2. Bibi Yue yang cantik menambahkan, saya telah mengirim pesan ke sekte. Master sekte akan keluar dari budidaya terisolasi dan menunggu di luar Bronze Cauldron untuk misi pengawalan. Petik 2. Master sekte akan datang juga. Ruixin terkejut mendengar ini. Kami tidak berpikir tentang mendapatkan harta yang luar biasa selama perjalanan ini sehingga kami tidak membawa cukup banyak orang. Banyak sekte lain akan mencoba menyergap kita untuk pohon ini di sepanjang jalan, sehingga master sekte pasti akan datang sendiri. Ini terkait dengan kemakmuran masa depan kita, pemilik akar roh nomor 1 di Jin tidak akan lagi menjadi Gunung Potala tetapi kita. Namanya adalah, Pohon Bulan Dewa Matahari. Utusan itu memberi nama baru pada pohon itu. Suster senior sangat berbakat di atas kontribusi besar ini, sepertinya dia akan menjadi master sekte berikutnya pasti. Ruixin penuh kekaguman. Dia juga menjadi agak sedih karena dia dipisahkan pada awalnya dari kakak perempuan seniornya. Kalau tidak, dia bisa menjadi bagian dari kontribusi ini. Oh, apa yang dia bicarakan dengan paman? Dia memperhatikan Siwan di sana. Asteris. Paman, kamu tidak ingin berpikir lagi tentang bergabung dengan sekte kita. Siwan berdiri di atas tebing yang menjulang sementara dikelilingi oleh kabut keberuntungan, kulitnya putih dan lembut seperti biasa. Fei Yun meletakkan bel dan tertawa, tuanmu sangat waspada terhadap kami. Petik 2. Tuan, dia hanya berpikir pohon itu terlalu berharga dan kalian bertiga mungkin mencoba melakukannya, itu saja. Banyak master di sini di Bronze Cauldron sekarang termasuk makhluk tercerahkan, bahkan monster dalam daftar 10 teratas. Tempat ini sangat berbahaya sekarang jadi kamu harus pergi bersama kami, itu akan lebih aman seperti itu. Kami dapat berpisah setelah meninggalkan tempat ini jika Anda tidak ingin bergabung. Kata Siwan. Fei Yun tidak menjawab. Aku bisa menjamin bahwa Tuan tidak akan membunuhmu untuk merahasiakannya. Dia menambahkan. Saya dengan tulus menghargai niat baik Anda. Fei Yun tersenyum. Aku harus segera pergi dengan guru, apa yang akan kamu lakukan di masa depan? Siwan menyadari bahwa lelaki itu juga berjaga-jaga terhadap tuannya sehingga dia berhenti berusaha meyakinkannya. Sepertinya tidak ada tempat di mana kamu tidak berani pergi. Mengunjungi Gunung Potala membutuhkan penyeberangan melalui Earthchild dan jika Anda menganggap saya seorang teman, Anda harus datang ke sekte kami sekali. Earthchild adalah prefektur terbesar yang tidak termasuk Central Royal dengan banyak reruntuhan. Ia memiliki pagoda legendaris dari pakar nomor 1 dari Jin juga. Dia berkata, pakar nomor 1. Fei Yun bertanya, Fo Chanzi, orang yang memulai zaman keemasan agama Buddha. Beberapa mengatakan dia jauh melampaui alam makhluk tercerahkan. Kebanyakan percaya bahwa dia adalah orang yang menyusun kitab ulat sutra emas dan bahwa jika dia tidak meninggalkan Jin, zaman Buddhisme itu tidak akan berakhir 10.000 tahun yang lalu. 1. Fei Yun menjadi tertarik. Setelah mencapai tingkat tertentu, menjadi sulit untuk ditingkatkan di Jin karena kurangnya sumber daya. Jadi, seorang Buddha yang melampaui ranah nirwana di Jin. Pria itu pasti jenius luar biasa. Selain itu,
Dia juga membuat tulisan suci ulat sutera. Dia ingin pergi mengunjungi pagoda yang diberi kesempatan. Kita akan membahas ini lagi nanti karena aku bahkan tidak tahu apakah aku bisa membiarkan Bronze Cauldron hidup-hidup. Oh benar, Peri Ye, kamu mendapat buah roh kali ini yang dapat meningkatkan bakatmu. Mengkonsumsi itu mungkin mengubahmu menjadi seorang jenius historis. Aku harus memanggilmu Enlightened Being Ye di masa depan, haha. Dia bercanda. Dia tahu bahwa dia mengacaukannya. Dia pasti menjadi prospek teratas di sekte sekarang dan memiliki buah roh itu. Namun, menjadi makhluk yang tercerahkan lebih mudah diucapkan daripada dilakukan meskipun berusaha seumur hidup. Sister Ye, kita akan pergi. Ibu berkata bahwa 3 penguasa dari alam gelap akan menyebarkan informasi ini sehingga kita harus pergi sekarang sebelum dikepung. Ruixin sangat tidak senang melihat Fei Yun berdiri bersama Siwan. Dia merasa bahwa paman ini ingin menjadi sapi tua yang makan rumput muda. Apakah dia tidak melihat wajahnya dan melihat berapa banyak kerutan di sana sebelum mencoba untuk menggoda Sister Ye? Apakah dia tidak tahu berapa banyak orang jenius di Earthchild yang mencoba mendekati Sister Ye? Jika dia berani menginjakkan kaki di Earthchild, para jenius muda ini akan datang untuk memberinya pelajaran. Aku harus pergi sekarang, kata Siwan. Jalur Grand Dao panjang dan kabur seperti koil fana. Jika saya tidak muncul lagi di dunia ini, anggap saya terbunuh di tempat ini. Fei Yun mengatakan pernyataan yang tidak jelas ini. Siwan tidak benar-benar mengerti dan mengikuti sekte keluar dari Bronze Cauldron, akhirnya menghilang ke cakrawala. Fei Yun tetap di tebing sementara jubahnya terbungkus tanah, menatap ke kejauhan dengan pandangan sedih. Raja Surgawi yang romantis menghayati ketenarannya, mengetahui keindahan di mana-mana dan meninggalkan hutang di semua tempat. Bos kedua datang dan berkata dengan keras. Kamu tidak mengerti, beberapa gadis ditakdirkan untuk dicintai dan yang lain hanya untuk dihargai. Yang pertama menyenangkan tetapi pria yang belajar bagaimana menghargai dan menghormati wanita dicintai oleh semua orang. Kata Fei Yun. Jenis apa yang kamu sukai? Bos kedua diam-diam mengangkat kapaknya dengan pengkhianatan di matanya. Haha, aku tentu ingin keduanya tetapi jika aku harus memilih satu, tentu saja, itu akan menjadi yang pertama. Fei Yun memanggil bel dan memblokir kapak tepat pada waktunya. Dampaknya mengeluarkan suara keras dan benar-benar membuat tebing itu tenggelam. Potongan mulai jatuh. Fei Yun tahu bahwa bos kedua akan melakukan ini dan tetap waspada sepanjang waktu. Dia menggunakan Swift Samsaranya hingga batas setelah blok sukses. Fei Yun, kami berada di bawah perintah bos pertama untuk membawamu kembali ke Huang Feng untuk kebaikanmu sendiri. Semua orang mencari Anda sekarang dan hanya bos pertama yang dapat melindungi Anda. Bos kedua mengejar, secepat binatang buas. Setiap langkahnya membawanya puluhan mil. Siapa yang tahu apa yang sedang direncanakan bos pertamamu? Fei Yun mengakui identitasnya. Fei Yun, bos pertama sangat dekat denganmu dan tidak akan menyakitimu. Si Flower muncul ke arah lain dan berkata, jika kamu masih tidak mempercayai kami, aku akan menikahimu dan kamu akan menjadi suamiku yang ke-14. Petik 2. Fei Yun tidak benar-benar bergerak secepat itu karena dia ingin melihat kultivasi mereka yang sebenarnya. Namun, setelah mendengar si Flower, kecepatannya berlipat ganda. Little Demoness menarik telinga Whitey dan menyuruhnya pergi. Dia menatap sosok Fei Yun dengan senyum berseri-seri. Bab 708, di dalam perut putih. Fei Yun dikejar selama 2 hari 3 malam oleh si Flower dan bos kedua. Kecepatan mereka gila di atas memiliki hidung seperti anjing, hampir tidak mungkin kehilangan mereka. Karena pelarian yang terburu-buru, Fei Yun tidak tahu kemana ia pergi dan menjadi tersesat untuk kedua kalinya. Seorang kultivator pada levelnya tidak akan kehilangan arah mereka dengan mudah tetapi niat dan indera surgawinya ditekan oleh kekuatan yang tidak diketahui dalam Bronze Cauldron. Seluruh tempat itu menyerupai labirin tanpa batas tanpa dinding. Fei Yun akhirnya berhasil mencapai pegunungan raksasa yang beberapa kali lebih tinggi dari awan. Itu tidak memiliki vegetasi dan selalu tertutup lapisan es. Temperatur ini menyerupai wilayah utara. Ketika malam tiba, badai salju mulai di puncak pegunungan dengan kepingan salju sebesar tangan. Angin kencang yang dingin terdengar seperti binatang yang meraung. Serpihan-serpihan itu menghantam seperti bilah, mengeluarkan suara menabrak daging. Tempat ini sangat besar, aku tidak percaya aku perlu 3 hari untuk bangun di sini. Berapa lama dan di mana itu mengarah?
Fei Yun berdiri di puncak bersalju, dipenuhi salju dari atas ke bawah. Ada ruang retak di sekelilingnya sehingga dia perlu melangkah hati-hati. Bergerak terlalu cepat akan mengakibatkan jatuh ke dalam. Jika dia beruntung, dia akan terjebak dalam dimensi acak. Sial, dia akan dipotong-potong. Setidaknya aku kehilangan bandit-bandit itu. Fei Yun tidak ingin kembali ke Huang Feng Ridge karena ia memiliki tulisan suci sekarang. Itu cukup berharga untuk menggoda makhluk tercerahkan. Siapa yang tahu kalau bos pertama yang misterius itu akan bermanuver melawannya. Prudence adalah pilihan terbaik. Tidak ada yang bisa dipercaya saat ini. Puff! Kesenjangan spasial terbang melalui pegunungan seperti bayangan gerbang. Itu membentang sejauh 3 meter dengan apapun kecuali kegelapan. Seorang manusia akan berpikir bahwa itu adalah roh jahat. Ledakan. Celah ini menabrak puncak dan dengan mudah menembusnya sebelum terbang. Semakin banyak kesenjangan spasial muncul, juga ukurannya lebih besar. Beberapa panjangnya beberapa ratus meter, tampak seperti gerbang surgawi. Ini adalah fenomena, surga melahap bumi, yang terdiri dari banyak celah spasial. Mereka menelan bumi, kadang-kadang ribuan mil, tidak meninggalkan apapun kecuali zona kosong. Meong, seekor anak kucing terbang dan mendarat di sebelah kakinya. Itu tertutup salju, tampak cukup gemuk. Hanya mata kuningnya yang masih bersinar seperti bintang-bintang di atas. Fei Yun tersenyum kecut, menyadari bahwa dia masih tertangkap. Dia mengambil anak kucing dan menyapu salju, mengungkapkan karakter 9 di dahinya. Bagaimana kamu menemukanku, Whitey? Dia tersenyum dan bertanya. Meong-meong. Makhluk imut itu menatapnya dengan mata bulat sambil menggosok-gosokkan kepalanya ke tangannya. Hidung Whitey luar biasa, ia bisa menemukanmu dimanapun kamu berada. Seorang cantik perlahan berjalan di tengah badai salju. Dia mengenakan gaun biru samar dengan topi dan jubah bulu, keduanya merah. Rambut hitamnya menjuntai ke pinggang, diikat menjadi dua bagian dengan pita brokat. Sosoknya yang kurus dan tinggi tak ada bandingannya. Wajahnya tak tertandingi, terutama matanya yang bersemangat beriak karena gelombang musim gugur. Little Demoness, Feng Qinger. Mengapa anak kucing ini memiliki hidung yang lebih baik daripada anjing? Fei Yun melihatnya dan tersenyum. Whitey itu aneh. Ia memakan tulang dan menggonggong di bulan setiap bulan purnama. Ini lebih seperti anjing daripada apapun. Qinger tampak berbudaya dan halus sekarang, seperti seorang putri bangsawan dengan besar dan pinggang ramping. Dia memiliki ekspresi sedih di wajahnya, meminta simpati dari semua orang. Ini Little Demoness. Fei Yun berkedip sekali, berpikir bahwa ini adalah orang yang berbeda. Dia pasti merencanakan sesuatu. Dia percaya. Fei Yun berubah kembali ke penampilan awalnya, muda dan tampan di atas menjadi berotot. Fitur wajahnya sangat jelas, ditekankan oleh matanya yang cerah dan rambut yang bebas mengalir. Semua gadis menyukai seseorang seperti ini. Dia juga tampak santai dan tidak terkendali. Fei Yun mengembalikan Whitey padanya. Dia hanya setengah kepala lebih pendek dari dia sekarang, tidak lagi gadis kecil yang sama. Orang-orang benar, anak perempuan benar-benar berubah begitu mereka mencapai usia 18 tahun. Kembalilah, kamu seharusnya tidak datang ke sini. Dia berkata. Aku tidak bisa kembali, alisnya berkerut, dipenuhi dengan kesedihan. Mereka berdua menemukan gua es di puncak bersalju dengan bentuk gigi taring untuk disembunyikan dari angin dingin. Dia menggunakan bel besar untuk memblokir pintu masuk. Qinger duduk di atas batu es sambil memegang Whitey, memberi tahu Fei Yun tentang apa yang terjadi di klan setelah kepergiannya. Jadi, kamu lari dari rumah. Dia mengerutkan kening setelah mendengarkan. Ya, kami berhasil keluar berkat bantuan beberapa paman. Kami tidak tahu harus pergi kemana dan ingin menemukan Anda tetapi disergap oleh orang-orang dari Qian. Mereka membunuh semua orang, hanya aku yang berhasil melarikan diri. Qinger mulai menangis ketika dia bersandar di pundaknya, saya sangat takut dengan hanya Whitey yang menemani saya, tetapi saya tidak lagi. Petik 2. Fei Yun mencium bau manis yang datang darinya, belum laginya yang lembut mendorongnya. Namun, dia tidak memiliki satu pikiran sesat pun. Dia dengan tenang memeluknya dan membelai rambutnya, tidak sepenuhnya dijual di kisahnya. Gadis ini lebih baik dalam menipu orang daripada dia. Feng Mo menjadi begitu tanpa emosi, begitu, sepertinya hati Yama telah mengubah dirinya sepenuhnya. Kata Fei Yun. Ya,
Master Klan berubah sepenuhnya setelah Anda pergi. Whitey mengatakan kepada saya bahwa ia melihatnya memakan hati para murid dari cabang utama, yang berbakat dan kuat. Kinger sedikit bergetar dan mencengkeram lengan bajunya lebih erat, sepertinya takut dia akan menjadi yang berikutnya. Bocah itu memang mampu melebur dengan hatiku sepenuhnya di atas menggunakan kekuatannya secara penuh. Sayangnya, kultivasinya terlalu lemah, sama dengan tubuhnya. Memberi makan hati jahat itu membutuhkan makan satu hati setiap hari dan itu harus dari seseorang dengan garis keturunan yang sama. Suara Yama yang kejam dan sarkastik terdengar. Mata Fei Yun berubah tajam. Kultivasinya tumbuh lebih kuat setelah setiap konsumsi. Semakin kuat korban, semakin besar peningkatannya. Berat, aku yakin hatimu adalah target terbesarnya. Yama melanjutkan. Kultivasi saya tidak cukup tinggi baginya untuk menginginkan hati saya saat ini. Saya percaya bahwa dia menunggu sampai kita mencapai tingkat ke-9 atau semu sebelum membuat langkahnya. Dia pasti tidak akan menyentuh saya sebelum itu atau akan melindungi saya dengan cara apapun. Kata Fei Yun dengan dingin. Masuk akal, kamu punya rencana. Yama juga tidak ingin Fei Yun mati karena ia memiliki kegunaan untuk pria itu. Kita lihat saja nanti. Fei Yun selalu mewaspadai Feng Mo sehingga dia tidak terkejut mendengar cerita Kinger. Qing Qing, kamu akan lebih berbahaya mengikuti saya. Feng Mo tidak akan memakan hatimu karena kau terlalu lemah sekarang. Kami adalah dua yang paling berbakat di klan dan hati kami juga yang paling berharga. Kembali ke klan untuk saat ini. Kata Fei Yun. Kinger menggelengkan kepalanya berulang kali dengan air mata mengalir, tidak, aku takut, aku hanya ingin pergi denganmu, Big Bro. Aku tidak akan menahanmu sama sekali, hanya jangan membuang aku. Petik 2. Baik, ingat, nasib Anda ada di tangan Anda sendiri, tumbuh lebih kuat dan Anda tidak akan pernah takut lagi. Fei Yun menghela nafas dan setuju. Bagus, ada satu hal lagi. Kinger tersenyum cerah dan mendongak setelah mendengar ini. Tidak satu tetes air mata pun bisa dilihat sekarang. Dia meraih ekor Whitey dan mengangkatnya. Fei Yun mulai mempertanyakan validitas ceritanya. Dia tidak terlihat seperti dikejar-kejar oleh orang-orang dari Qianbur, melainkan menikmati situasi. Dia menggosok perut Whitey dan meremas tenggorokannya. Tiba-tiba, karakter 9 pada kucing melepaskan cahaya yang mengerikan. Itu memuntahkan seseorang yang diselimuti aura suci dan menakutkan. Tidak, tepatnya, ini adalah kejahatan mayat. Itu tampak kuno dan menyedihkan. Tidak ada tanda pembusukan. Mayat pria ini terlihat sangat heroik, mata kosongnya kacau. Feng Qi, jangan bilang kau lolos dari klan karena kau mencurinya. Fei Yun bangun, kaget. Bab 709, Treasury muncul. Tebing musim dingin itu terlalu dingin. Feng Qi berdiri di sana dengan mata kosong, tampak tampan namun dingin dengan aura perubahan. Dia dulu jenius terbesar dalam sejarah Feng. Sayangnya, dia jatuh di Gunung Banda. Sekarang, dia pernah keluar dari kubur, masih seterang dulu. Sialnya, sebagai mayat-mayat, bukan manusia. Feng Mo menyegelnya di tanah leluhur yang ingin mengubahnya menjadi mayat terbesar untuk bertarung. Whitey dan aku menyelinap ke sana dan membawanya keluar sebelum berlari. Kata Little Demoness. Apa yang terjadi selanjutnya? Fei Yun menatap mayat yang tidak bergerak itu. Feng Mo mengirim banyak ahli setelah kami, lalu kami bertemu yang dari Qian. Mereka mengira para ahli ini adalah senior kami dan membunuh mereka semua. Saya mengambil keuntungan dari itu dan berlari ke Bronze Cauldron. Dia tersenyum. Jadi itulah yang terjadi namun kamu pura-pura menyedihkan beberapa saat yang lalu. Semua orang ditipu olehmu. Fei Yun tidak tahu harus berkata apa. Big Bro, kamu tidak bisa mengambilnya kembali. Aku pergi denganmu. Little Demoness berlari mendekat dan meraih lengannya. Bibir merah, gigi putih, mata cerah, rambut selama air terjun, semua bagian penting dari kecantikan. Sayangnya, dia tidak memiliki sopan santun sama sekali. Tiba-tiba, mata Fei Yun menyipit saat dia memanggil esensi senjatanya sambil menatap pintu masuk. Little Demoness memperhatikan sesuatu juga dan menjadi berhati-hati. Russell, langkah kaki masuk. Angin kencang semakin parah, bisakah aku berlindung di sini? Suara yang sangat menyenangkan dari seorang wanita datang dari luar. Itu bisa terdengar jelas meskipun ada angin kencang. Big Bro, dia terdengar cantik. Little Demoness mengayunkan lengannya ke depan dan ke belakang.
Fei Yun memelototinya sebelum berbicara, tentu saja. Petik 2. Orang-orang di tempat ini sekarang jelas kuat. Namun, Fei Yun tidak takut karena mereka memiliki kejahatan mayat mengerikan di pihak mereka. Hanya makhluk yang tercerahkan yang dapat menjatuhkan mereka. Dia berjalan melewati bel dan berhasil masuk ke dalam gua, memperlihatkan ciri-cirinya yang sempurna, kulitnya yang putih, dan lekuk yang gila. Di bawah bulu rubahnya ada gaun kuning muda. Dia memegang Peking yang terlihat lucu di tangannya. 3 binatang kecil ada di belakangnya, seekor babi bersisik, seekor kelinci merah, dan seekor harimau berjalan dengan 2 kaki. Mereka sangat kecil, bahkan yang terbesar, harimau, tingginya hanya setengah meter. Kepalanya sebesar mangkuk sup. Keempat binatang itu sangat lucu, terutama Peking putih salju. Itu memiliki bulu mata yang indah dan sepasang mata yang jernih dengan bulu panjang, tampak seperti rindu kecil yang cantik. Wah, wah, seekor anjing menggonggong, bukan Peking tetapi Whitey menggonggong seperti itu. Matanya menyala dan melompat keluar dari dada Little Demoness. Itu berlari ke arah wanita itu dan menatap Peking, penuh kegembiraan dan menggonggong tanpa henti. Sebaliknya, Peking tampak mulia dan anggun, hanya memberi Whitey pandangan sekilas sebelum menutup matanya. Kucing kecil itu kepanasan. Fei Yun terkekeh. Kembalilah ke sini, Whitey. Kamu kucing, kalian berdua tidak punya masa depan bersama. Little Demoness berteriak dengan serius. Fei Yun hampir meledak tertawa setelah mendengar ini. Wanita bulu rubah memiliki aura yang mirip dengan Namong Hongyan. Namun, Fei Yun bisa merasakan sehelai energi iblis padanya. Keempat binatang kecil itu juga tidak normal. Mereka tampak imut di luar tetapi memiliki pancaran tersembunyi di dalamnya, terutama Peking. Dia merasakan tekanan besar dari yang satu ini. Pemilik penginapan itu. Fei Yun hanya melihat sosok pingsannya kembali di Spirit Domain Inn tetapi masih bisa mengenalinya sekarang. Namaku adalah Yao Yao, nama belakang Mo. Anda harus menjadi Raja Surgawi yang terkenal di dunia. Mo Yao Yao dengan elegan duduk di atas batu es, terlihat lembut dan mempesona. Ketiga binatang itu duduk di atas batu juga, membentuk setengah lingkaran. Mereka sepertinya memakan sesuatu. Whitey ditahan oleh Little Demoness sekarang, tetapi terus menatap Peking. Mata kuningnya berubah menjadi bentuk bulan sabit saat sesekali menggonggong. Mo dari suku rubah memiliki cabang utama di firmamen dan dianggap sebagai klan bergengsi. Kata Fei Yun. Aku minta maaf tapi aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Yao Yao memiliki senyum alami di wajahnya. Ya, apa yang kamu bicarakan, Big Bro? Little Demoness menambahkan. Haha, aku hanya mengatakan hal-hal acak. Fei Yun tertawa lalu memutuskan untuk bermeditasi. Dia berada di tahap akhir dari tingkat ke-6 sekarang, hanya sedikit sampai tingkat ke-7. Pada saat itu, dia akan dianggap sebagai raksasa. Raksasa jenius historis adalah masalah besar, tidak mungkin diukur menggunakan kebijaksanaan konvensional. Begitu mencapai ranah ini, para jenius ini akhirnya bisa melambung dan menjadi ahli top di Jin. Hanya makhluk-makhluk tercerahkan yang mampu menekan mereka. Penggarap tingkat 9 saja mungkin tidak cukup. Dengan demikian, Fei Yun benar-benar ingin mencapai level ini sesegera mungkin. Tentu saja, dia tertarik pada wanita ini yang berpotensi menjadi iblis juga. Dia ingin tahu bagaimana dia sampai di sini dan identitas aslinya, tetapi sepertinya dia tidak ingin membocorkan. Kultivasinya juga tampaknya tak terduga. Priying mungkin memprovokasi dia dan itu akan memiliki efek negatif. Alasan mengapa dia membuat dugaan itu lebih awal adalah untuk mengingatkannya pada ibu iblisnya sendiri, yang berfungsi sebagai pencegahan dan menghentikannya dari melakukan sesuatu yang gila. Cakrawala, bukanlah dunia yang merdeka, hanya bagian lain dari sebuah benua. Itu beberapa kali lebih besar dari jin dan terutama terdiri dari setan. Suku rubah bukan yang peringkat teratas. Plus, yang paling atas ada yang tunduk pada suku Phoenix. Dia percaya bahwa alasan dia di sini sekarang adalah untuk mencari tahu siapa ibunya. Dengan demikian, komentarnya mengatakan kepadanya bahwa dia juga tahu tentang firmamen dan bahwa ibunya harus lebih kuat dari sukunya, peringatan semacam itu. Benar saja, Yao Yao mengucapkan selamat tinggal beberapa saat kemudian dan pergi. Bocah itu tahu sedikit. Mereka menjauh dari puncak itu dan kelinci itu berbicara. Tidak perlu khawatir tentang dia. Yao Yao merenung sebentar sebelum berbicara, jika ibunya benar-benar ahli dalam bidang cakrawala,
tidak perlu bagi kita untuk menyinggung perasaannya. Tentu saja, tidak ada gunanya menyenangkan dia juga. Perbendaharaan akan segera keluar sehingga 2 hari ke depan akan sangat menyenangkan. Petik 2. 3 binatang kecil menjadi bersemangat dengan mata bersemangat, siap bertarung dengan niat pertempuran melonjak. Aura mereka bisa dirasakan oleh binatang buas lain di dekatnya dan memulai gelombang lolongan. Asteris asteris asteris. Fei Yun dan iblis kecil terus bersembunyi di gua, diam-diam menunggu perbendaharaan dibuka. Fei Yun mengeluarkan buah roh yang rusak seukuran telur bebek dengan rona putih susu. Itu daun hijau tumbuh dari itu dengan warna batu giok hijau. Ini adalah buah roh berumur 4000 tahun bernama Precious Mist. Itu dipenuhi dengan energi roh di dalam dengan keberuntungan. Itu telah kehilangan beberapa efek obat karena kerusakan tetapi masih sangat berguna untuk meningkatkan budidaya seseorang. Mencapai level ke-7 seharusnya mudah setelah mencerna semua ini. Fei Yun tidak ragu sama sekali dan menggunakannya. Dia meletakkan inti mengkilap di tengah yang terlihat seperti batu roh. Energi roh keluar dari kulitnya sehingga dia mulai bersinar. Dia menemukan total 9 buah bersama dengan daun dan batang tertentu. Yang terakhir digunakan untuk alkimia, bahkan lebih berharga daripada rumput roh. Buah tipe 8000 tahun secara alami adalah yang paling berharga. Dia berencana untuk menyelamatkannya untuk mencapai alam tercerahkan. Bahkan, menggunakannya untuk tujuan ini juga dianggap pemborosan. Dia benar-benar tidak ingin melakukannya kecuali tidak ada pilihan lain. Kalau saja saya mendapatkan buah 10.000 tahun itu. Dia berpikir sebelum tersenyum karena terlalu konyol. Pertama, buah itu dilindungi oleh roh iblis. Selain itu, ia tentu memiliki kesadarannya sendiri dan akan melarikan diri. Dia tidak akan bisa menangkapnya bahkan jika dia berada di ranah raksasa. Melakukannya dengan paksa adalah bunuh diri. Dia mungkin memiliki kesempatan setelah menjadi makhluk tercerahkan. 2 hari kemudian, sisi lain dari pegunungan memiliki fenomena, bumi melahap surga. Dunia menjadi gelap dengan ledakan tanpa henti. Harta iblis keluar. Bab 710, grup tiba. Feng Fei Yun tidak sepenuhnya mencerna properti obat dari buah hanya dalam 2 hari. Namun demikian, ia berada di puncak mandat surga tingkat 6. Mencapai tingkat ke-7 hanya masalah waktu. 3 hari lagi akan mencukupi jika bukan karena fenomena, bumi melahap surga, terjadi. Gemuruh. Seluruh pegunungan bergetar dengan gempa hebat. Puncak bersalju runtuh, gletser yang abadi pecah. Fei Yun dan iblis kecil keluar dari gua mereka dan mengaktifkan pandangan surgawi mereka. Mereka melihat ke sisi lain dari jangkauan dan melihat celah besar di tanah. Panjangnya tetap tidak diketahui tetapi lebarnya lebih dari 100 mil, seperti mata hitam yang perlahan terbuka. Tiba-tiba, kekuatan yang luar biasa di bawahnya berubah menjadi pusaran dan mulai mengisap segalanya. Seekor burung raksasa di atas berjuang beberapa kali tetapi masih jatuh ke celah. Puncak di mana keduanya berada jauh dari jurang. Namun, mereka masih bisa merasakan kekuatan yang mengerikan. Mereka menggunakan energi roh untuk menstabilkan sikap mereka. Bumi melahap surga dulu dan sekarang sebaliknya. Perbendaharaan pasti keluar hari ini, kata Fei Yun. Sebuah gunung besar muncul di Cakrawala. Di atasnya ada sebuah tablet yang menjulang setinggi 100 meter dengan aura yang menakutkan dan mencekik di dalam. Beiming Potian. Fei Yun melihat pria itu berdiri di depan tablet, memegang kata yang hebat dan di piring baja penuh. Beiming Potian juga memperhatikan dia berdiri di puncak. Niat pertempurannya melonjak dan terwujud menjadi api. Pedang di belakangnya mengeluarkan raungan keras. Fei Yun, kamu akhirnya menunjukkan dirimu. Potian tampak seperti dewa perang, suaranya sangat bermartabat. Aku selalu siap bertarung. Fei Yun tersenyum. Fei Yun bisa merasakan vitalitas mengerikan Potian. Orang ini jelas menjalani pembaptisan budidaya di klannya setelah menjadi tuan klan berikutnya, mungkin diajarkan oleh para ahli nyata di sana. Kultivasinya sangat tinggi sekarang, mungkin di tingkat ke-7 atau bahkan lebih tinggi. Namun, Fei Yun tidak takut sama sekali. Pria sebagai raksasa historis mungkin tidak bisa mengalahkannya. Beiming Potian hendak mengambil tindakan tetapi suara dingin datang dari kubur, sepertinya memberinya instruksi. Potian menjadi tenang dan berkata, ya, leluhur. Petik 2. Dia memelototi Fei Yun sebelum berbalik ke jurang yang besar, menunggu harta iblis. Beberapa saat kemudian, Li Xiaonan dan para ahli dari generasi terakhir Istana Roh Suci telah tiba.
Mereka tampak seperti sekelompok matahari yang menerangi daerah itu. Istana sebenarnya mengirim 10 ahli tetapi 2 mati untuk roh iblis. Tentu saja, 8 pria ini masih sangat kuat dan terlihat seperti abadi. Para ahli top dalam 5 dinasti berkumpul dalam roh suci. 70% dari semua makhluk tercerahkan akan pergi ke sana. Dengan demikian, kekuatan ini jauh melebihi klan atau sekte apapun. Bahkan leluhur dari Beiming bergerak belasan mil ke belakang setelah melihat mereka. Li Xiaonan berdiri di depan pria tua itu, tampak gagah dan sejuk seperti sebelumnya. Dia melirik Fei Yun sebentar sebelum menarik pandangannya. Siapa mereka? Berpikir mereka sangat keren. Little Demoness kesal pada kelompok ini. Itu dari roh suci. Fei Yun tersenyum. Dia berhenti berbicara setelah mendengar ini. Istana roh suci lebih berpengaruh di Jin daripada di istana. Semakin kuat tuannya, semakin mereka takut istana roh suci. Ini 2 kali lipat untuk 2 raja istana yang sangat kuat. Seorang murid dewa di sana memiliki status yang sama dengan Fei Yun yang adalah raja surgawi. Fei Yun melihat Mo Dao lagi di puncak bersalju lainnya. Dia dengan tenang menatap ke arah cakrawala. Ketiga binatang itu duduk di dekatnya, masih makan sesuatu dan terlihat lucu. Memang sangat kuat. Fei Yun mengangguk. Dia berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan kekuatan menghisap namun dia hanya bisa berdiri di sana tampak melampaui. Kultivasinya jelas jauh melampaui dirinya. 3 sinar hitam telah tiba, Si Mensude, Jin Tang, dan Gu Basi. Mereka juga tidak mendekati, sadar bahwa kultivasi mereka tidak cukup untuk bersaing dengan tuan asli di sini dan hanya ingin menguji keberuntungan mereka. Sekelompok dari kuil Shenluo akhirnya muncul, semuanya hitam. Mereka dipimpin oleh seorang pria mengenakan topeng hantu dengan seringai ganas dan sepasang mata yang dingin. Kultivasinya juga luar biasa. Di belakangnya ada Life Ended Walker bersama dengan banyak penatua dan pelindung tertinggi, kelompok perkasa. Banyak orang menoleh untuk melihat. Bahkan 8 pria tua dari Sacred Spirit Palace mulai berbicara sambil melihat mereka. Feng Fei Yun memperhatikan 4 keindahan dalam kelompok itu, semua dengan gelang berisi setetes darah Nangong Hongyan. Tuan muda tahu Fei Yun ingin tetes ini sehingga niatnya membawa ke-4 gadis di sini jelas. Orang yang memakai topeng hantu itu adalah Tuan muda sesat, yang dikabarkan sebagai Void, tempat pertama dalam daftar sesat teratas. Begitu muda namun mampu mengambil master teratas dari generasi terakhir. Petik 2. Kedua pejalan kaki itu anjing top tetapi mereka masih berdiri di belakangnya, sepertinya orang ini spesial. Petik 2. Waktu yang aneh, generasi ini memiliki begitu banyak jenius, lebih dari 10.000 tahun sebelumnya digabungkan. Beiming Potian, Li Xiaonan, Feng Fei Yun, raja muda yang sesat itu, dan juga tidak bisa melupakan iblis kecil Feng. Ada peringkat tetapi tidak ada dari mereka yang menerimanya sehingga pertempuran tidak terhindarkan. Itulah satu-satunya cara untuk mengetahui siapa yang lebih kuat. Petik 2. Semakin banyak pembudidaya telah tiba. Tembakan besar dari generasi terakhir bersama dengan keajaiban yang ditandai. Realem tak bernyawa dan Nether juga punya pria di sini. Tuan Liveles secara pribadi datang menggunakan istana mengambang. Adapun Nether Realem, itu memiliki nenek moyang di antara 10 tuan besar jin. Namun, leluhur ini dikabarkan sudah mati sejak usia lanjut, meninggalkan seorang penerus. Pengganti ini ada di sini hari ini, sangat muda dengan 9 pedang mengambang di belakang. Ini adalah jenius sejarah lain dengan aura yang mengesankan. Sekte dari Earthchild, Gua Mayat dari Perbatasan Utara, klan dari Myriad Mines, 4 klan besar, kekuatan atas dari jin semuanya mengirim ahli ke sini. Mereka mungkin tidak ingin memonopoli perbendaharaan tetapi masih menginginkan hadiah. Tentu saja, banyak yang mati di sini di Bronze Cauldron. Tidak semua orang cukup beruntung memiliki kapal seperti Feng Fei Yun. Misalnya, yang dari Siyue semuanya terbunuh. Tidak ada yang berhasil di sini. Feng Fei Yun, aku akhirnya menemukanmu, menyerahkan kitab ulat sutra emas dan aku akan mengampuni kamu. Seorang pria jangkung mengenakan kulit dan memegang tulang binatang mendarat di depan Fei Yun, menyebabkan retakan menyebar jauh di tanah. Oh, Tuan ketiga si dari divisi sihir-sihir, sudah lama tidak bertemu. Apa yang kamu bicarakan? Golden Silkworm adalah tulisan suci yang telah hilang selama lebih dari 10.000 tahun. Anda harus menggali reruntuhan kuno daripada meminta saya untuk itu. Fei Yun menatapnya dan tersenyum.
Dia telah mengubah helai energi emasnya menjadi energi biru redup dengan bantuan Vessel. Bahkan makhluk yang tercerahkan tidak bisa melihat menembusnya. Keke, semua orang tahu bahwa kamu memilikinya, jangan bermain bodoh. Serahkan, itu satu-satunya cara Anda mungkin meninggalkan tempat ini hidup. Si Zhenxiang mencibir sambil merasa sangat cemburu. Pria ini selalu memiliki kecantikan yang berbeda setiap kali. Sebenarnya, orang lain juga sangat tidak senang dengan hal ini, bukan hanya dia. Beberapa waktu yang lalu, orang-orang ingin bertanya kepadanya tentang tulisan suci tetapi mereka tidak ingin menjadi yang pertama melakukannya. Bagaimanapun, Fei Yun memiliki status tinggi di Jin selain menjadi kuat. Itu akan menciptakan musuh tanpa alasan jika dia tidak memiliki tulisan suci. Tidak ada yang ingin melakukan sesuatu yang tidak bijaksana. Di sisi lain, Wu Qinghua menggertakkan giginya dan ingin menyerangnya. Supremes Buddhis lainnya berhasil menghentikannya dan si Zhenxiang menjadi yang pertama untuk maju. Bab 711, Pembunuhan. Wu Qinghua memiliki tulang untuk memilih dengan Feng Fei Yun. Dia ditelanjangi dan hampir kehilangan keperawanannya di Aula Buddhis. Beberapa waktu yang lalu, setelah menerima kabar bahwa dia memiliki kitab ulat sutra emas, reaksi pertama mereka adalah berpikir bahwa dia adalah pencuri dan ayah dari anak itu. Belakangan, berita nyata mengungkapkan bahwa ia memiliki tulisan suci yang asli, bukan salinannya. Sayangnya, ini membuat Wu Qinghua bahkan lebih tidak senang dengannya. Lagi pula, bagaimana mungkin kitab suci Buddhis jatuh ke tangan setan? Dia ingin menangkapnya dan memaksanya untuk menyerahkannya. Karena itu, para biarawati ini datang untuk membaca kitab suci, bukan bendahara setan. Namun, Wu Qinghua memutuskan untuk menonton sejak penguasa ketiga Heaven Witchcraft telah mengambil inisiatif. Dunia tahu kalau aku memilikinya. Kenapa saya tidak? Kapan dan di mana tulisan suci muncul? Dan inilah saya, terjebak di tanah tak berujung selama beberapa bulan sekarang tanpa tahu tentang apa yang terjadi di luar. Fei Yun berdiri di atas puncak bersalju dan tersenyum. Dunia juga tahu tentang masuknya ke tanah tak berujung. Itu sebabnya mereka skeptis tentang klaim tersebut. Si Zhenxiang tidak pintar dan tidak punya respons. Wajahnya memerah, bibir bergetar, dan tinju mengepal. Buddha tertinggi, saya pikir putra iblis tidak memiliki kitab suci. Ditambah lagi, kita memiliki ikatan dengan dia, haruskah kita membantu? Chan Linger sebenarnya menyukai Feng Fei Yun dan ingin membantu. Dia bisa melihat bahwa Zhenxiang adalah raksasa yang kuat karena auranya yang besar. Fei Yun mungkin mati tanpa bantuan. Biarkan dia mati, akan ada satu penjahat lebih sedikit di dunia ini. Di sisi lain, Qi Yao membencinya karena, iblis, ini menyentuhnya berulang kali ketika mereka dipenjara oleh orang-orang dari Shenluo. Qi Yao dan Chan Linger adalah keajaiban top di Beastmaster Camp. Mereka datang bersama dengan Supremes Buddhis untuk berlatih. Wu Qinghua mengerutkan kening dan dengan dingin berkata, Linger, Anda sebaiknya tidak memiliki pendapat yang baik tentang iblis ini. Dia memakai tas kulit yang bagus tapi bagian dalamnya kotor. Nalan Suejian sengsara karena dia. Petik 2. Linger menghela nafas setelah memikirkan situasi Suejian saat ini. Qi Yao memiliki jubah putih, tampak seperti bunga tanpa cacat. Dia memelototi Fei Yun sambil membayangkan dia dipukuli oleh Zhenxiang, bibirnya meringkuk. Yang lain ingin menonton pertunjukan yang menyenangkan ini juga. Mereka percaya bahwa dia terlalu muda untuk menjadi tandingan bagi raksasa terlepas dari catatan pertempurannya yang termasyur. Kita akan melihat sedikit jika kamu memiliki tulisan suci atau tidak setelah aku mencarimu. Zhenxiang mengucapkan dengan dingin. Kamu berani mencari saya, Raja Surgawi. Kamu pikir kamu siapa? Niat membunuh muncul di mata Fei Yun. Kakek Luo Yuer dibunuh oleh Zhenxiang dan Fei Yun setuju untuk membalaskan dendam kepadanya. Karenanya, Fei Yun akan pergi mencari lelaki ini nantinya walaupun ia tidak memprovokasi dia. Jadi itu benar-benar pada dirimu, itu sebabnya kamu tidak berani membiarkan aku mencari. Zhenxiang mencibir. Belum lagi kamu hanya tuan ketiga, bahkan tuan pertamamu perlu bersujud untuk menyambutku. Kejahatanmu tidak memiliki batas. Ayo, coba dan cari saya jika Anda berani. Fei Yun mendengus. Aku tidak akan menahan diri saat itu. Kaki Zhenxiang sebesar pilar dan penuh dengan kekuatan. Setiap langkahnya membuat area itu bergetar. Dia benar-benar seorang raksasa, pemimpin besar dalam Jin.
Beberapa tersenyum, berpikir bahwa akan sangat lucu untuk menonton si jenius nomor satu dipukuli oleh seorang barbar. Zhenxiang hanya perlu 4 langkah di depan Fei Yun. Dia berpikir bahwa Fei Yun akan menggunakan kecepatannya yang besar untuk melarikan diri tetapi tidak, pria itu membiarkannya sedekat ini. Itu pemakamannya hari ini. Petik 1. Ledakan. Saat Zhenxiang mengangkat tangannya, gelombang kejut yang kuat muncul. Serangan telapak tangan ini cukup untuk menghancurkan gunung. Retak. Fei Yun membalas dengan pukulan memukul telapak Zhenxiang. Kekuatan itu tidak nyata, meniup tangan Zhenxiang ke belakang sebelum merobek lengannya dari soket sepenuhnya. Orang-orang tidak percaya, satu pukulan sudah cukup untuk memotong-motong raksasa. Fei Yun juga tidak menggunakan harta roh. Itu murni fisik. Zhenxiang mundur puluhan meter. Ketakutan dan syok melintas di matanya, cukup untuk membuatnya melupakan rasa sakit. Bocah yang ia kejar selama ini cukup kuat untuk menjatuhkannya sekarang. Kau melebih-lebihkan dirimu sendiri. Fei Yun menghapus darah dari tinjunya. Zhenxiang bereaksi dengan cepat dan mulai berlari, sadar bahwa dia bukan tandingan Fei Yun. Sayangnya, saat dia berbalik, dia melihat Fei Yun berdiri di depannya dan melepaskan tendangan. Tendangan ini menghancurkan lututnya sehingga ia terpaksa jatuh ke tanah, berkedut kesakitan. Feng Fei Yun, kamu pasti sudah mendapatkan tulisan suci. Itulah satu-satunya cara kultivasi kamu dapat meningkatkan ini. Banyak, dia menggertakkan giginya dan berteriak. Kamu tidak mengerti kecepatan peningkatan seorang jenius. Fei Yun meletakkan telapak tangannya di kepala Zhenxiang. Apakah Anda tahu mengapa Anda harus mati? Itu karena Anda telah membunuh teman saya. Kehidupan untuk kehidupan. Petik 2. Zhenxiang tidak tahu siapa yang dimaksud Fei Yun dan memilih untuk membalas dengan mengambil tulang harta yang dulu milik Raja Binatang Buas. Sayangnya, kepalanya hancur sebelum dia bisa mengambil senjata ini, patah seperti semangka yang hancur. Fei Yun tetap tenang seolah-olah dia hanya membunuh seekor anjing. 1. Kerumunan bergidik setelah melihat kematian raksasa-raksasa. Setan itu, mendapatkan kembali sifat aslinya, begitu haus darah. Wu Qinghua menarik napas dalam-dalam. Qi Yao dan Chan Linger menjadi takut. Beberapa bulan yang lalu, kultivasinya tidak jauh lebih tinggi dari mereka. Sekarang, dia bisa dengan mudah membunuh Giant. Apakah ada kesenjangan yang sangat besar antara bakat bawaan mereka? Banyak yang bertukar pandang. Awalnya, mereka skeptis dengan berita tentang Giants dari Shenluo Temple Being yang dibunuh olehnya. Sekarang, pertanyaan menakutkan berikutnya menjadi, apakah dia seorang raksasa sejarah pada usia 20 tahun? Itu akan mengerikan. Feng Fei Yun telah matang sekarang, hanya karakter tingkat leluhur yang bisa menjatuhkannya. Seseorang berkata, apakah ini kecepatan kultivasi seorang jenius? Beberapa senior memandang Li Xiaonan dan Bei Ming Potian. Keduanya tetap acuh tak acuh. Tampaknya mereka mungkin telah mencapai tahap yang kuat juga, tidak takut dengan tampilan perkasa Fei Yun sedikit pun. Fei Yun melepas tulang binatang seperti giok dari punggung Zhenxiang dan melemparkannya ke arah kegelapan. Seorang lelaki tua dihantam selusin mil jauhnya, bahunya patah dan berdarah. Fei Yun memanggilnya kembali dan dengan dingin mengucapkan, Gulida, aku akan membunuhmu hari ini demi Witch God Temple. Petik 2. Pria tua ini sangat kurus, ditutupi pakaian kulit dan memiliki cahaya hitam menyelimutinya. Fei Yun, kamu pikir kamu bisa membunuhku hanya karena kamu bisa membunuh Zhenxiang. Dia adalah dukun top dari Witch God Temple dan paman senior Master Wisdom Master Jing Feng. Dia berkonspirasi dengan kuil Shenluo untuk menangkap Luo Yuer, ingin menggunakan upacara kuno untuk mengambil pohon surgawi dari tubuhnya dan memanggil dewa besar mereka. Dia tentu saja ancaman yang harus dihilangkan secepat mungkin. Kebanyakan orang di sini tidak tahu siapa dia, tetapi bisa mengatakan bahwa dia adalah pemimpin tertinggi di antara Giants, pasti lebih kuat dari Zhenxiang. Mereka yang tahu siapa dia berpikir bahwa Fei Yun cukup berani untuk melawan seseorang dengan status setinggi ini. Gulida mengangkat sepotong kulitnya. Diagram muncul di permukaan yang menggambarkan gunung dan sungai. Cahaya menerangi area itu. Ini adalah bulu Raja Binatang Buas. Aura bawaannya sangat merusak. Fei Yun menginjak tanah dan menggunakan salah satu dari 8 minor Cheng Arts. Dia mengendalikan momentum langit dan bumi. Sebuah gunung besar melayang ke atas dan menabrak Gulida. Sementara itu,
Ia menciptakan Heaven Punishing Hammer dan menghancurkan seluruh area. Gunung itu pecah berkeping-keping, sama dengan Gulida di bawah. Fei Yun tidak menahan diri dan membunuh tuan ini dari generasi terakhir dengan satu langkah. Sepotong kulit terbang ke tangannya. Itu pasti berharga dan tidak boleh disia-siakan. Bab 712, Berita Mengejutkan. Hanya satu langkah untuk mengaktifkan suatu tindakan sudah cukup untuk membunuh seseorang seperti Gulida. Ini tentu saja mengejutkan mayoritas orang. 2 Giants jatuh dalam waktu singkat. Mungkin dia benar-benar membunuh para Giants dari kuil Shenluo. Tulang dan kulit yang bagus. Fei Yun memegang tulang di satu tangan dan kulit di tangan lainnya. Keduanya milik Raja Binatang di masa lalu. Dia melihat dengan cermat dan berpikir bahwa tulang itu bisa diubah menjadi senjata roh dan kulit menjadi baju besi yang fleksibel. Seekor kelinci merah muncul di bawah kaki Fei Yun dan berbicara, Kak Besar berharap Yang Mulia bisa memberikan tulang dan kulit padanya, hadiah kembalinya akan menjadi harta roh dari tingkat yang sama. Petik 2. Suara manusia kelinci ini sebenarnya sangat menyenangkan. Itu terdengar lebih seperti seorang pria dan wanita yang bertukar token cinta daripada hanya memperdagangkan barang. Fei Yun melirik Yao Yao. Dia secantik biasanya dalam mantel rubah putihnya. Dia melirik tepat ke arahnya sehingga mata mereka bertemu, mendorongnya untuk tersenyum. Dua hal ini dianggap harta yang berharga, hanya saja tidak untuk Fei Yun. Senjatanya tidak akan setajam esensi senjatanya atau rod yang mengangkat langit. Kulit juga tidak akan sebaik pertahanan cincinnya. Jika Yao Yao adalah master sejati, menyerahkannya padanya akan membuatnya berutang budi padanya. Itu sama sekali bukan kerugian. Fei Yun memikirkan ini dan mengambil keputusan. Dia meletakkan tulang di tangan kelinci dan meletakkan kulit di kepalanya sebelum mengetuknya. Katakan pada kakakmu bahwa seorang laki-laki tidak membutuhkan imbalan apapun saat memberi hadiah kecantikan. Petik 2. Oh, kelinci itu mengangguk, siapa yang tahu kalau dia mengerti maksudnya. Itu membawa dua hal kembali, terlihat sangat lucu dengan pantatnya bergoyang-goyang. Yao Yao dan Fei Yun bertukar pandang lagi. Yang pertama sedikit membungkuk dan berkata, terima kasih, Yang Nobel. Petik 2. Melihat mereka berdua, menggoda, mengganggu orang banyak. Wu Qinghua menghela nafas dan berkata, gadis naif lain yang ditipu oleh iblis ini. Petik 2. Yang lain merasakan hal yang sama dengannya. Mereka menghela nafas dan mengeluh, merasa sedikit marah sambil berpikir bahwa Yao Yao bodoh karena ditipu oleh penampilan Fei Yun yang baik. Kurasa tidak, wanita itu secantik peri dan tiba di sini sendirian. Dia benar-benar master hebat dengan kebijaksanaan yang tak terbatas. Fei Yun tidak bisa menipunya. Li Xiaonan tampak setampan dia menatapnya dengan senyum ramah. Auranya menarik semua orang. Bahkan Xiaonan tidak bisa tidak memuji. Kelinci itu bisa berbicara bahasa manusia, itu pasti binatang roh milenium. Dia harus kuat untuk memiliki hewan peliharaan seperti itu. Feng Fei Yun tidak akan mendapatkan apapun dari ini. Bei Ming Potian menambahkan. Saya harap Anda tidak tersinggung mendengarkan sampah ini, Miss Mo. Fei Yun mengabaikan semua orang. Tentu saja tidak. Dia mengambil tulang dan kulit kelinci untuk dilihat sebelum menyimpannya. Dia kemudian menambahkan, tunggu sampai perbendaharaan dibuka, saya akan memberi Anda 2 item dari sana. Petik 2. Semua orang menggelengkan kepala, berpikir bahwa gadis ini terlalu mudah ditipu. Bumi melahap surga, semakin kuat seiring berjalannya waktu. Jurang di tanah itu panjangnya beberapa ribu mil sekarang dan menyedot segalanya. Beberapa kekuatan besar telah disembunyikan selama acara ini. Semua orang tahu mereka adalah anjing-anjing top jin. Semua menunggu sampai akhir fenomena destruktif ini sebelum bergerak. Fei Yun menatap langit dan mengulurkan suaranya, Tuan Muda Sesat, Anda berutang beberapa hal padaku, kan? Para ahli berjubah hitam dari Shenluo di atas tampak sangat menakutkan seperti sekelompok dewa kematian. Semua orang menjaga jarak aman dari mereka. Yang mulia, apa yang Anda maksudkan? Pemuda bertopeng juga hitam dari atas ke bawah. Dia melirik Fei Yun dan merespons. Apakah kamu lupa tentang pertandingan kami di Jiang? Fei Yun tersenyum. Tidak. Petik 2. Apa taruhan kita? Siapapun yang bisa menyatukan 3 suku Jiang kuno dan menjadi penguasa akan menang. Suara tuan muda itu terdengar serak. Beberapa orang terengah-engah setelah mendengar ini. Semua orang tahu tentang pertandingan antara keduanya, hanya bukan taruhan yang sebenarnya.
Jadi seluruh prefektur dipertaruhkan. Bahkan foto-foto besar dari generasi terakhir terkesan mendengar tentang keberanian mereka. Jadi, apakah mereka bersatu sekarang? Fei Yun bertanya lagi. Saya seharusnya. Tuan merenung sebentar sebelum menyetujui. Oh, para pendengar berseru. 3 suku Jiang telah bertarung untuk waktu yang lama. Ketika para pembudidaya ini menyeberangi Jiang untuk mencapai tanah tak berujung, suku-suku ini masih berjuang. Itu hanya beberapa bulan yang lalu, bagaimana mereka bisa dipersatukan sekarang? Fei Yun sebenarnya juga tidak tahu. Namun, karena Dewi dari generasi terakhir telah hidup kembali, ia harus dapat menyatukan mereka dengan satu perintah yang diberikan prestise dan kultivasinya. Apa yang terjadi di sana bagi mereka untuk menyatukan? Apakah pengadilan memobilisasi melawan mereka? Pasti Fei Yun begitu percaya diri. Petik 2. Sebagian besar bingung tetapi para pendatang baru tahu apa yang sedang terjadi. Misalnya, Wu Qinghua naik, tampak seperti seorang wanita yang keluar dari sebuah lukisan, Jiang kuno memang bersatu sekarang. Dewi legendaris dari generasi terakhir telah kembali. Dia duduk di kuil dan mengucapkan satu frasa di hadapan 3 raja suku sujud di hadapannya. Bahkan dukun dan penyihir kian segera berlari ke Jiang kuno untuk memberi penghormatan. Petik 2. Ini lebih mengejutkan orang banyak. Mereka menjadi diliputi gelombang emosi. Petik 2 tanda seru tanda seru tanda seru. Dewi dari generasi terakhir. Salah satu dari 4 tuan besar. 3 lainnya adalah biksu tinggi agama Buddha, pilar 1 generasi. Dia kembali setelah 10.000 tahun. Wan Jian mendengar ini dan gemetaran. Dia tidak akan pernah percaya ini jika itu tidak datang dari seorang Buddha tertinggi. Tidak ada yang mengira Wu Qinghua akan berbohong. Tidak mungkin. Bahkan makhluk yang tercerahkan hanya dapat hidup selama 3.000 tahun, maks 4.000. Bagaimana dia bisa hidup selama itu? Suara emosional datang dari istana di atas. Beiming Potian dan para jenius lainnya juga tersentuh. Ini terdengar seperti legenda. Makam Beiming Qiujian menyala dan membentuk cermin. Cahaya ini butuh beberapa saat untuk mereda. Suara di dalam berbicara dengan hormat, Dewi Agung memang kembali. Dia berbicara dengan satu raja istana dari roh suci sekarang di pelipisnya. Raja Bidat juga ada di sana. Mereka akan datang ketika perbendaharaan muncul. Petik 2. Dia menggunakan seni terlarang yang memungkinkan niat surgawi untuk terbang keluar dari Bronze Cauldron. Dia melihat tuan-tuan besar duduk di dalam kuil Dewi. Di luar ada banyak dukun dan penyihir, mungkin beberapa ribu. Saat niat surgawinya tiba di sana, Raja sesat itu segera menyadarinya dan berteriak, Raja hantu kesusahan keempat berani memata-matai Anda pengadilan kematian. Petik 2. Hanya teriakan saja yang melukai Beiming Qiujian, hampir menghancurkan niat surgawinya. Tidak apa-apa, hidup tidak mudah bagi hantu, tolong luang dia, kata sang dewi. Dewa istana roh dari roh suci berkata, spektre berada di bawah yurisdiksi dunia Yin. Anda akan menyinggung Ibu Yin dengan melakukan ini. Petik 2. Kurasa aku bisa menyelamatkannya karena kalian berdua bertanya. Raja sesat tersenyum dan berhenti. Niat Qiujian bergegas kembali ke Bronze Cauldron, masih gemetar ketakutan. 3 tuan ini terlalu menakutkan. Dia berada di level yang sama dengan makhluk tercerahkan namun dia tidak bisa menghentikan mereka sama sekali. Orang tidak tahu harus berbuat apa. Keberadaan tak terkalahkan ini ada di sini. Perbendaharaan ini sudah cukup banyak di kantong mereka sekarang. Siapa yang berani menentang mereka? Fei Yun sebenarnya tidak peduli siapa yang akan datang atau tidak. Dia memberitahu tuan muda itu, bukankah ini waktunya bagimu untuk membayar sejak aku menang? Serahkan keempat iblis wanita itu. Petik 2. Tuan muda menggelengkan kepalanya, bersatu, ya, tapi itu di bawah kekuasaan Dewi. Kami bukan penguasa dalam bayang-bayang jadi tidak ada yang menang. Ini seri. Petik 2. Bab 713, muntah darah dari kemarahan. Siapa yang berani bersekongkol melawan Jiang kuno sekarang setelah Dewi mereka kembali? Pertandingan ini hanya bisa dianggap seri. Saya tidak setuju karena saya berkontribusi besar dalam kepulangannya, itu sebabnya saya yang mendorong penyatuan mereka, oleh karena itu kemenangan saya. Fei Yun mengobrol sambil berdiri di puncaknya. Penghinaan dan penghinaan berasal dari komentar ini. Dewi penyihir surgawi adalah tuan yang hebat, kau hanyalah cacing di depannya. Seolah-olah Anda ada hubungannya dengan dia kembali. Simen Sude mengejek.
Feng Feiyun, kamu pikir kamu bisa menyemburkan omong kosong karena kamu lebih kuat sekarang. Yang mulia dari jarak 1 juta mil hanya perlu 1 jari untuk menghancurkanmu. Gu Bazi menambahkan. Sangat konyol. Petik 2. Untuk mengklaim hubungan dengan Yang Mulia. Iblis, Anda tidak menghormatinya. Wu Qinghua menambahkan. Menurut catatan kuno, Sang Dewi memiliki ikatan yang baik dengan agama Buddha. Qinghua percaya bahwa menyatukan Feiyun dan Dewi dalam kalimat yang sama adalah penghujatan. Feiyun tidak tahu harus berbuat apa. Memberitahu kebenaran akan jatuh di telinga tuli sementara berbohong akan dipercaya oleh banyak orang. Aku tahu apa yang aku ingin kamu lakukan sekarang. Tiba-tiba, suara seram dan senyum Yama terdengar di benaknya. Feiyun berutang satu padanya setelah meminjam kekuatannya. Kamu ingin menggangguku juga. Feiyun mengerutkan kening. Aku ingin kau merayu Dewi dan membuatnya jatuh cinta padamu, lalu tinggalkan dia tanpa perasaan. Kata Yama. Sial, sangat tidak berperasaan. Ditinggalkan begitu saja. Feiyun tidak berharap Yama menjadi begitu kejam. Berat, aku sudah bilang padamu bahwa hal yang kuinginkan tidak akan sesederhana itu. Anda seharusnya mengharapkan ini saat Anda membuat kesepakatan dengan iblis. Jangan khawatir, saya akan membantu Anda. Yama tersenyum. Dia membenci Sang Dewi karena menyerangnya saat itu dengan ketiga rahib itu. Kalau tidak, ia akan kembali ke puncaknya 10.000 tahun yang lalu dan tidak perlu menjalani kehidupan pinjaman di tubuh orang lain. Dia kembali ke tulang belakang tetapi meninggalkan Feiyun masalah yang sangat sulit. Feiyun menghela nafas dan mendongak untuk menemukan semua orang menatapnya dengan heran, terutama Wu Qinghua yang pucat karena marah dan naik turun. Kamu, dia mengertakkan gigi dan berkata. Dia segera mengerti bahwa percakapan antara dia dan Yama telah menyebabkan masalah. Kamu juga ingin menggangguku, sial, tidak berperasaan. Ditinggalkan begitu saja. Petik 2. Dia berbicara dengan Yama tetapi masih menghadapi Wu Qinghua. Kalimatnya muncul tepat setelah miliknya. Para pembudidaya di dekatnya terkejut, terutama karena baris kedua. Itu membuat mereka berpikir tentang hal-hal gila sambil melihat keduanya dengan senyum aneh di wajah mereka. Senyum sarkastik datang dari kelompok kuil Shenluo. Suara itu rendah tetapi semua pembudidaya bisa mendengarnya. Feiyun dibawa ke kamp Beastmaster setelah kehilangan akal, tembakan besar dari sana berhasil menekan afinitas jahatnya. Petik 2. Tidak, itu tidak mungkin. Beastmaster Camp tidak akan pernah membiarkan seorang pria masuk, apalagi seseorang seperti Feng Feiyun. Ada sesuatu yang tidak pada tempatnya di sini. Seorang pria parubaya dengan jubah bersulam menggelengkan kepalanya. Seseorang di tingkat tertinggi di sana dapat menyelundupkan 1 atau 2 orang tanpa masalah. Petik 2. Jadi tembakan besar yang harus menekan afinitas jahat Feng Feiyun adalah, pria itu tidak selesai. Mata dan mulutnya menjadi lebar saat dia menatap Wu Qinghua. Semua orang mengambil napas dalam-dalam dan juga menatapnya setelah mendengar ini. Wu Qinghua memiliki sikap tenang karena berkultivasi, jarang memiliki riak dalam emosinya. Sayangnya, tatapan dan gosip mereka yang berapi-api membuatnya hampir muntah darah karena marah. Gadis-gadis lain dari Beastmaster juga tidak bisa mempercayainya. Mereka berpikir bahwa jika atasan mereka tidak ada hubungannya dengan Feiyun, dia akan terbang dan mengirimnya ke sisi lain. Tapi dia tidak melakukan apa-apa sekarang. Mungkinkah ini benar? Chan Linger, yang memiliki pendapat bagus tentang Feiyun dan ingin berteman dengannya, menjadi takut. Tawa kecil datang dari kelompok Shenluo Temple lagi, ada skandal belum lama ini. Orang-orang tertentu mencoba untuk menekannya tetapi ada berita tentang seorang murid perempuan yang di sana. Wow, tidak ada yang tahu situasi sebenarnya, mungkin yang adalah yang tertinggi. Benar-benar membuat orang berpikir, bukan, keke. Petik 2. Aku juga mendengar tentang ini. Itu terjadi tepat ketika Feng Feiyun ada di sana. Sial, aku sangat iri. Raja Surgawi yang romantis menghayati ketenarannya, saya bertanya-tanya apakah ibunya adalah seorang murid atau yang tertinggi, keke. Anggota Shenluo yang berbeda tertawa. Sebaliknya, banyak orang di sini belum pernah mendengar skandal khusus ini sampai sekarang. Wahyu itu menyebabkan kegemparan. Itu akan menyebar ke seluruh jin setelah mereka selesai di Bronze Cauldron. Ini akan menjadi topik utama di banyak toko teh. Tentu saja, ini tidak menjadi masalah bagi Feiyun karena dia sudah lama terkenal tentang masalah ini. Sayangnya,
Itu akan sangat merusak reputasi Beastmaster Camp. Tidak perlu menebak, bukankah sudah jelas siapa ibunya? Simen Sude tertawa. Hampir semua orang langsung menatap perut Wu Qinghua, tampak merenung. Wu Qinghua memuntahkan seteguk darah dari kemarahan dan gemetar karena marah. Jalankan mulutmu lagi dan jangan salahkan aku karena tanpa ampun. Dia mengancam. Mengapa kamu peduli jika kita berbicara? Kecuali Anda ibu. Simen Sude balas. Gelombang tawa datang sesudahnya. Wu Qinghua menjadi hampir gila dan menatap Simen Sude dengan cahaya kuning di matanya. Dua platform lotus peringkat 7 terbang dengan dua pagoda tumbuh di atasnya. Yang satu memiliki nyala hitam dan yang lainnya nyala putih. Kedua pagoda membuat tanah retak, langit dibagi menjadi dua bagian hitam dan putih. Simen Sude dipaksa kembali, tongkat kayunya rusak. Semua orang menjadi takut. Wu Qinghua memang salah satu dari supremes terkuat di Beastmaster Camp, dengan mudah mengalahkan leluhur sesat. Namun, langkah khusus ini membingungkan sebagian orang. Ini adalah seni terlarang sesat, Yin Yang Pagoda. Simen Sude mendengus setelah menenangkan, haha, seorang Buddha tertinggi yang mengembangkan seni sesat. Sepertinya Anda sudah lama jatuh dan Fei Yun mengambil keuntungan dari ini. Petik 2. Wu Qinghua tidak repot-repot menjelaskan. Hanya kedinginan yang muncul di matanya ketika dia menari di langit dengan rambutnya yang panjang dan berkibar-kibar, ingin menghancurkan mulut Sude. Fei Yun juga dalam posisi yang sulit. Dia tidak menyukai wanita yang dingin dan kejam seperti Wu Qinghua tetapi Tan Qingsu adalah orang yang baik. Pada akhirnya, ini sebagian salahnya. Dia batuk dan memutuskan untuk membantu, Simen Sude, jangan lari mulutmu dan pamerkan kebodohanmu. Ajaran Buddha Supreme Wu menggunakan bentuk sebenarnya dari Yin Yang Pagoda yang ditemukan oleh tuannya di Kuali Perunggu. Seni sesat Anda hanya derivasi. Petik 2. Sude mengalami kesulitan berjuang melawan pagoda, berusaha mendorongnya. Tubuhnya terus menyusut ke tanah tetapi dia masih berbicara, bahkan kita tidak tahu asal-usul harta karun ini, jadi bagaimana Anda tahu? Wu Qinghua pasti membisikkan rahasianya kepadamu di tempat tidur. Petik 2. Petik 2 tanda seru petik 2. Fei Yun menjadi kesal. Diam. Qinghua juga kesal padanya. Setiap kalimat yang datang darinya hanya menambah kebingungan. Mengapa wanita gila ini meneriaki saya sekarang? Saya membantu Anda, pikir Fei Yun. Kau akan membiarkan wanita ini bicara denganmu seperti ini. Betapa tidak tepatnya, batuk, Sude terluka pada saat ini, meskipun tidak ada yang serius. Kultivasinya kuat. Wu Qinghua hanya bisa mengalahkannya menggunakan pagoda tetapi jelas tidak bisa membunuhnya. Sepertinya kamu ingin mati. Fei Yun yang marah mengeluarkan rotnya yang mengangkat surga dengan senyum dingin. Tongkat itu adalah harta roh peringkat 3 puncak, sangat perkasa. 100 formasi di batang diaktifkan pada saat yang sama dan menciptakan palu energi besar-besaran. Dia mengayunkannya ke Sude dan meniup gunung di dekat situ, meninggalkan bayangan batang di udara. Sude kehilangan lebih cepat setelah diserang oleh keduanya, berlumuran darah dari atas ke bawah. Dia masih tidak menunjukkan rasa takut dan tertawa terbahak-bahak, haha. Pasangan itu akhirnya menunjukkan warna asli mereka. Petik 2. Wu Qinghua muntah darah lagi setelah mendengar ini.